Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Jamesir Ilmantaruan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membentuk gelombang sinyal sinus menggunakan Jupyter Notebook. Sebelumnya kita harus mengerti dulu bagaimana persamaannya. Di mana persamaan pertama itu ada y dalam kurung t sama dengan a dikali sin dalam kurung w dikali t tambah theta. Di mana a itu merupakan amplitudo adalah puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Selanjutnya ada W. W itu frekuensi sudut, di mana dia menunjukkan beberapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. Selanjutnya ada theta. Theta itu fasa, di mana dia menunjukkan posisi awal gerakan ketika T sama dengan 0. Sama ada sedikit catatan yang perlu kita ingat. Jika fase tidak bernilai 0, seluruh gelombang akan tampak bergeser menurut sumbu X dalam kurung sumbu waktu sebesar theta per W detik. Nilai negatif pada fase menunjukkan jeda, sedangkan nilai positif pada fase juga menunjukkan gelombang berangkat lebih awal. Mungkin sedikit penjelasannya dari gelombang sinus. Kita akan masuk dalam pembentukan gelombang sinus di dalam Jupyter Notebook. Ini kita stop share screen, lalu kita share screen yang Jupyter Notebook. Oke, seperti ini tampilan dari Jupyter Notebook. Di mana untuk memulainya itu kita harus memilih dulu kita mau menggunakan library apa. Di mana kita menggunakan pertama itu library NumPy. Di mana kita langsung aja mengimportnya dengan cara import NumPy as np. Dan untuk pertama itu kita masukkan dulu nilai t-nya. T sama dengan kita gunakan dari library NumPy tadi. Jadi kita menginginkan np dot line space. Nah, pada bagian ini kita bebas mengisinya. Saya menggunakan isinya itu min 0,05 sampai 0,05, 1000. Di mana 1000 ini merupakan banyaknya gelombang nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik dari gelombang sinus ini dengan cara kita harus mengimpor dulu. Yang kita impor itu adalah library dari Matplotlib. Dimana dengan cara itu kita mengklik mengetik import Matplotlib dot high plot as plt. Dan setelah itu kita baru menggunakan dimana dari import Matplotlib ini kita bisa menggunakan dengan cara yang lebih singkat. Kita akan mengetik dengan plt saja, plt dot plot dalam kurung, dan kita ini akan mengisi variabel-variabel yang akan membentuk dari sinyal sinus itu. Pertama T itu merupakan amplitudonya. Kita masukkan dengan ini nilainya itu 150 dikali NP sin, lalu buka kurung, kita bikin di sini 4 kali 4 kali NP P dikali dikali 100 dikali T. Oke, setelah itu lalu kita bikin di bawahnya, kita akan membuat sebuah variabel
yang sejajar dengan sumbu X, di mana variabelnya itu kita bikin nama waktu. Lalu untuk membuat variabel itu kita bisa menggunakan plt dot, karena dia di sumbu X kita pakai X label. Lalu dalam kurung, lalu kita isi variabelnya itu dengan waktu, titik koma. Dan untuk sumbu Y plt dot y label dalam kurung. Sini saya mengisinya dengan amplitude. Nah, yang terakhir itu kita akan membuat suatu variabel yang akan menamakan dari diagram yang akan kita buat ini. Jadi kita bikin plt dot title dalam kurung, saya buatnya sinyal sinus. plt dot xlim dalam kurung. Di plt xlim ini kita bisa masukkan dari nilai yang sudah kita buat di T, dalam T sama dengan NP lens space ini, karena kita bikin 0,05 sampai 0,05, kita bikin masukkan juga min 0,05 sama 0,05. Dan untuk yang PLT terakhir ini PLT show, dimana dia ini akan mengakhiri semua proses. Setelah itu kita coba merun. Nah, bentuk tampilan dari sinyal sinusnya itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa sinyal pertama itu dimulai dari 0 dan batasnya 150. Karena tadi kita pakai ini 150 dikali NP sin. Oke. Lalu kita juga bisa mengubah, misalnya kita ganti dari nilai yang 150 ini kita buat menjadi 50. Maka dia akan seperti ini. Kita juga bisa mengganti dari nilai yang ini menjadi 40 atau 50 juga bisa, tergantung dari soal yang akan kita kerjakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan pembentukan gelombang sinyal sinus menggunakan Jupyter Notebook. Saya akhiri dengan kata selamat siang.